Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Prasetyo Andika Wicaksono. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu ilmu dari manajemen investasi, yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Apa itu CAPM? CAPM adalah model yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian atau required return dalam suatu aset. Model ini pernah mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1990. Dan dalam prakteknya, model ini juga sering digunakan untuk menentukan tingkat nilai cost of equity. Menurut beberapa ahli, mendefinisikan apa arti CAPM. Salah satunya adalah menurut Jack Clark Frenis, CAPM adalah teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan koefisien beta dan indeks risiko yang tidak dapat diverifikasikan. Selanjutnya, dalam CAPM terdapat beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, investor tidak pernah puas. Yang kedua, investor adalah penghindar risiko. Yang ketiga, aset individu tidak memiliki batas atau dibagi-bagi. Yang keempat, pajak dan biaya transaksi tidak relevan. Dan yang kelima, investor dapat memberikan pinjaman atau meminjam sejumlah dana pada tingkat suku bunga bebas risiko. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pengertian CAPM dan asumsi-asumsi yang terdapat dalam CAPM, maka selanjutnya kita akan melihat rumus cara menghitung CAPM. Dalam CAPM ini terdapat dua rumus. Rumus yang pertama bisa kita lihat di sini. Rumus tadi itu adalah cara menghitung imbal hasil saham. Untuk rumus yang kedua bisa kita lihat di sini. Rumus yang tadi untuk menghitung imbal hasil saham yang diharapkan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui rumus dari CAPM, kita akan membahas tentang resiko dalam CAPM. Besarnya suatu resiko saham ditentukan oleh beta. Jika beta lebih dari 1, maka harga saham lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar. Jika beta kurang dari 1, maka tidak mudah dipengaruhi akibat indeks pasar. Namun, jika beta sama dengan 1, maka besarnya resiko sistematis dengan indeks pasar. Setelah kita membahas tentang beta dalam CAPM, maka selanjutnya dalam CAPM ini terdapat dua garis. Garis yang pertama adalah garis pasar modal atau capital market line. Apa itu garis pasar modal atau capital market line? Jadi garis tersebut yaitu adalah hubungan antara imbal hasil yang diharapkan dengan total resiko. Dan garis yang kedua adalah garis pasar sekuritas atau security market line. Apa itu garis pasar sekuritas? Garis pasar sekuritas adalah garis yang menghubungkan antara imbal hasil yang diharapkan dengan beta. Untuk lebih memahami dua garis ini, maka terdapat dua kurva. Kurva garis pasar modal bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, garis pasar sekuritas bisa kita lihat di sini. Setelah kita mempelajari atau membahas CAPM mulai dari pengertian, terus asumsi-asumsi, terus rumus-rumus dalam CAPM, dan juga beta dalam CAPM, dan garis kurva dalam CAPM, maka untuk lebih memahami CAPM dengan menggunakan rumusnya, maka kami akan memberikan soal sebagai berikut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh kasus CAPM. Contoh kasus yang pertama, diketahui PT Cahaya membuat perkiraan untuk beta saham untuk PT Purnama sebesar 0,11. Imbal hasil bebas risiko 14% atau 0,14. Serta imbal hasil pasar 19% atau 0,19. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah imbal hasil saham PT Purnama. Dari contoh kasus tersebut, cara penyelesaiannya ialah seperti ini. Imbal hasil saham I sama dengan imbal hasil investasi bebas risiko ditambah beta saham I dikali imbal hasil pasar dikurang imbal hasil investasi bebas risiko. Imbal hasil saham sama dengan 0,14 ditambah 0,11 dikali 0,19 dikurang 0,14
sama dengan 0,14 ditambah 0,11 dikali 0,05 sama dengan 0,14 ditambah 0,0055 sama dengan 0,1455. Cara mencari garis pasar sekuritas atau SML, imbal hasil diharapkan sama dengan imbal hasil bebas risiko ditambah beta saham I dikali imbal hasil pasar dikurang imbal hasil bebas risiko. E atau 0,1455 sama dengan 0,14 ditambah 0,11 dikali 0,19 dikurang 0,14. E 0,1455 sama dengan 0,14 ditambah 0,11 dikali 0,05. E 0,1455 sama dengan 0,14 ditambah 0,0055. E 0,1455 atau bisa juga dengan rumus imbal hasil saham I sama dengan 1 dikurang beta saham I dikali imbal hasil investasi bebas resiko ditambah beta saham I dikali imbal hasil pasar. Imbal hasil saham I sama dengan 1 dikurang 0,11 dikali 0,14 ditambah 0,11 dikali 0,19. Hasilnya 0,1455 atau 14,55%. Nggak mungkin kita jelas iya. Dulu soalnya urutan ini. Beta dulu baru. Tapi kita jelasin rumus dulu baru beta ini. Sudah apa? Untuk lebih memahami apa itu si APM, maka kami akan memberikan contoh. Belum, contohnya itu di akhir kan, Vin? Iya, terserah lagi. Di akhir. Rumus Rumus, dulu, rumus, Be. rumus. Iya, Rumus, sudah itu Be. terakhir. Aku ngomong terakhir. Yang aku ngomong terakhir. Terakhir. Ngomong terakhir. Totalitas tanpa batas. Totalitas. Itu untuk kamera pertama. Sini untuk kamera kedua. Yang kedua. Oi. Yuk, baik, push. Baiklah teman-teman, di sini saya akan. Oi, lagi dulu. Rekam aja. No, iya. Ya Allah ini. Oi, mati dulu, oi. Sudah kan kita. Dan yang
kelima, investor dapat memberikan pinjaman atau meminjam sejumlah dana pada tingkat suku bunga bebas risiko. Selesai. Baik.